Warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak. Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan mulai lagi kuliah kita semester ini ya. Jadi kita bertemu mungkin sebagian kembali ya di mata kuliah Research Methodology for Data Mining ya. Jadi Anda semua yang di sini memilih atau ditempatkan di konsentrasi data mining dengan beberapa mata kuliah khas yang harus Anda jalani, dan salah satunya adalah Research Methodology for Data Mining. Oke, Anda sudah mengenal sedikit tentang data mining. Tools utamanya adalah machine learning yang kita pelajari pada kuliah semester lalu yang Anda mengambil mata kuliah Advanced Machine Learning. Oke, fokus dari kuliah ini adalah bagaimana Anda bisa memulai penelitian tesis. Jadi, bagaimana Anda secepatnya menemukan ide dan melakukan penelitian tesis mulai sekarang juga ya, memikirkan penelitian tesis mulai sekarang juga. Jadi, kalau pernah, jadi nanti kalau ada sesuatu yang tidak tercapai sesuai dengan tujuan, maka Anda bisa mengganti topik atau mengganti penelitian Anda bila itu diperlukan. Tetapi sekarang untuk mengikuti kuliah ini Anda harus melakukan semuanya, mencari ide penelitian, kemudian menjalankan penelitian dan menuliskan laporan dalam bentuk draft proposal dan draft publikasi, dan nanti mungkin juga rancangan dari draft tesis ya, rancangan dari draft tesis. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Udah? Tidak ada? Sebelumnya ada kuliah? Ada Pak. Kuliah online juga? Iya Pak. Iya. Oke, jadi kuliah saya akan saya sampaikan, selalu saya sampaikan secara online, insya Allah. Tentu saja kalau Anda memiliki keterbatasan tidak bisa online juga nggak apa-apa, yang penting Anda absen. Ya, tetapi slide itu tidak bisa menggantikan apa yang ingin saya sampaikan. Jadi slide hanya alat bantu saja. Jadi saya harapkan Anda usahakan bisa datang kalau online. Tapi kalau berhalangan ya sudah, yang penting absen. Tapi nilai tetap dari tugas dan tugas serta UAS. Oke, slide-nya udah diterima ya kemarin ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, saya mulai kuliah hari ini, tetapi kalau ada yang tidak jelas Anda bisa langsung tanyakan ya. Kelihatan slide-nya? Kelihatan Pak. Oke. Iya kelihatan Pak. Jelas ya, mudah-mudahan jelas ya, karena kalau pakai Google Meet itu waktunya tidak terbatas, tapi kadang-kadang slide-nya nggak jelas. Silahkan di atur saja biar jelas. Jadi yang pertama, halo, dengar suara saya? Terdengar Pak, jelas Pak. Oke. Terdengar Pak. Jadi mengapa diperlukan penelitian tesis ya? Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah kenapa sih mahasiswa S2 itu harus melakukan penelitian dan tesis ya. Jadi Anda semua sudah pernah S1, kalau S1 itu tuntutannya seperti apa dan S2 itu tuntutannya seperti apa. Kalau S1 mungkin ada yang menyebutkan tugas akhir atau skripsi, atau proyek akhir ya. Tapi kalau untuk tesis itu sebenarnya apa bedanya dengan skripsi atau tugas akhir S1? Itu yang nanti yang harus Anda capai semaksimal mungkin pada penelitian tesis. Jadi secara umum itu didefinisikan apa itu beda S1, S2, dan S3. Ini adalah yang berlaku di dunia akademik yang diserap pada peraturan perundangan yang ada di Indonesia, Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Jadi Anda bisa buka nanti di sana bahwa output pendidikan sarjana itu
mampu melakukan penalaran ilmiah, jadi mampu berpikir ilmiah, serta mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau bidang ilmu komputer ya dalam lingkup ilmu komputer. Jadi kalau diajarkan untuk memecahkan suatu masalah, misalnya sistem informasi, ada masalah organisasi yang memerlukan sistem informasi, maka seorang lulusan sarjana komputer di bidang sistem informasi akan mampu memberikan solusi arsitektur sistem informasi seperti apa yang diperlukan. Kalau diharapkan bisa misalnya memecahkan masalah konfigurasi network, maka itu masuk ke dalam lingkup ilmu komputer, maka bisa dipecahkan dengan metode-metode yang standar, yang baku. Jadi di sini seorang sarjana, pendidikan sarjana itu mampu melakukan problem solving ya. Kalau D3 itu troubleshooting, jadi mereparasi. Kalau S1 itu tentu saja itu basicnya ya, karena setelah lulus S1 kan juga ada proses belajar ya di tempat karir masing-masing. Nah, itu juga akan memperdalam dia nanti kemampuannya di mana. Kemudian output pendidikan magister itu ada tuntutan yang selain melakukan penalaran ilmiah juga mampu melakukan penelitian. Jadi mampu melakukan penelitian. Jadi kalau yang namanya engineering, teknik atau ilmu komputer itu melakukan penelitian itu meng-create sesuatu yang baru ya. Artinya meng-create sesuatu yang baru. Jadi ada rekomendasi minimal. Jadi tidak, misalnya kalau di ranah ilmu lain misalnya mempelajari fenomena itu sudah cukup. Kalau di engineering atau di ilmu komputer itu propose sesuatu, mengusulkan sesuatu ya, mengusulkan sesuatu metode gitu ya. Jadi tidak hanya mengamati dan memformulasikan fenomena, tetapi juga mempropos sesuatu yang metode yang praktis. Jadi gitu ya. Nanti yang abstrak seperti ini nanti kita perjelas. Jadi apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai itu semua ya, mampu melakukan penelitian. Kemudian mengamalkan dan mengembangkan iptek dalam lingkup ilmu komputer. Jadi mengembangkan iptek itu artinya adalah selain kalau proses belajar itu kan ada mempelajari, ya, jadi ada mempelajari atau mengamati, kemudian menirukan ya. Nah, kalau pengembangan maka di sini harus ada ditambahkan dengan menambahkan. Gitu ya. Nah, mempelajari kalau dalam tesis ya, ini penelitian tesis, riset tesis. Mempelajari itu Anda mencari paper dalam bidang yang Anda minati. Kemudian dari paper tadi dipelajari dan dimengerti. Yang penting dari paper itu ada macam-macam. Jadi nanti kita belajar cara mempelajari paper dengan cepat. Survei paper, kemudian mencari inti dari paper itu di mana. Jadi paper itu isinya adalah usulan memecahkan suatu masalah. Biasanya usulan metode. Jadi bagaimana menemukan apa yang diusulkan oleh seorang penulis paper dengan cepat. Nah, itu termasuk lingkup yang akan kita bahas di kuliah ini. Kemudian menirukan. Jadi metode tadi Anda tirukan dengan eksperimen. Misalnya kalau di bidang data mining. Misalnya di bidang data mining, Anda merancang suatu eksperimen yang mirip atau sama dengan yang ada di paper. Jadi ada dataset, kemudian ini masuk ke dalam machine learning, kemudian keluarannya itu
menirukan yang ada di paper ini, menirukan atau yang mirip di sini. Kemudian yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah menambahkan sesuatu. Misalnya di paper sebelumnya itu misalnya melakukan klasifikasi. Anda paham ya kalau saya ngomong klasifikasi, regresi, clustering itu paham ya? Sudah paham ya? Nggak ada yang nggak ngerti kan itu maksud yang saya maksud apa? Paham ya? Halo? Iya Pak. Oke. Pak. Ya, jadi misalnya di paper ini itu akurasinya misalnya 85%. Dan Anda tirukan juga akurasinya sekitar segini. Kemudian Anda lakukan sesuatu metode dari sini, Anda bisa mendapatkan akurasinya misalnya 90%. Misalnya metode yang ada di paper ini misalnya pakai SVM. Terus yang Anda lakukan itu Anda melakukannya dengan misalnya deep learning. Nah, ini artinya Anda sudah berhasil menambahkan suatu metode. Gitu ya. Paham ya? Jadi apa yang dimaksud dengan menambahkan sesuatu dalam konteks penelitian tesis. Ada yang mau ditanyakan? 12? Oke. Kemudian kalau lingkup pendidikan doktor, jadi nanti kalau setelah lulus dari sini Anda ingin melanjutkan ke pendidikan doktor, maka tuntutannya itu selain yang tadi ya Anda sudah bisa mengembangkan, itu juga menemukan, menciptakan, dan berkontribusi pada pengembangan dan pengamalan iptek. Nah, ini gimana? Yang dimaksud ini gimana? Jadi kalau S3, maka Anda dituntut untuk melakukan penelitian yang berstandar internasional, standar global, sehingga bisa dipublikasikan dan dinilai oleh orang yang melakukan penelitian dalam bidang yang Anda geluti. Misalnya masalah praktis yang bisa dibawa ke penelitian akademik itu yaitu melakukan upaya untuk mencegah malware atau program berbahaya pada Android. Nah, program berbahaya pada Android itu bisa dideteksi dengan macam-macam, tetapi pendekatan itu masih bisa ditingkatkan. Jadi banyak fitur-fiturnya yang mencirikan apakah sebuah program aplikasi itu malware atau bukan. Nah, kemudian ada orang yang punya ide bagaimana kalau menggunakan deep neural network yang untuk image. Jadi kode-kode yang ada pada aplikasi Android itu diubah menjadi sebuah image. Kemudian image itu diklasifikasikan seperti itu ya. Kemudian Anda lakukan sesuatu sehingga akurasinya itu bisa sampai 98%. Kemudian disubmit ke publikasi internasional, kemudian dia akan dikoreksi sama peneliti yang ada yang melakukan penelitian yang sama atau mirip dalam bidang Android detection dengan image processing. Kalau itu dianggap sebagai kebaruan, maka jadi itu memenuhi syarat untuk kualifikasi sebagai penelitian mandiri di bidang dokter. Jadi kalau dokter itu merupakan training untuk menjadi peneliti. Jadi dokter itu bukan pendidikan untuk menjadi pejabat atau menjadi pangkat tertentu, tetapi sebenarnya dokter itu pendidikan untuk melakukan penelitian mandiri ya. Jadi untuk melakukan penelitian secara tidak terbimbing. Nah, kalau master Anda masih dibimbing. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada kewajiban publikasi. Jadi mengapa diperlukan penelitian tesis itu karena Anda harus mampu melakukan publikasi. Jadi publikasi yang standar dan baik itu seperti apa? Nah, itu nanti kita bahas juga di sini. Jadi kalau Anda minimal adalah jurnal nasional terakreditasi. Yang dimaksud terakreditasi itu
kalau sebelumnya Anda sudah pernah nyoba, nah untuk tingkatan Anda sekarang itu minimal Sinta 1 atau Sinta 2. Kalau di internasional lebih bagus lagi, tetapi minimal adalah terakreditasi nasional. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi isi kuliah kita nanti adalah Anda punya ide seperti tadi ya alurnya. Anda punya ide apa? Jadi ide besarnya apa? Ide data mining. Domain besarnya apa? Machine learning-nya, domain besarnya apa? Apakah misalnya security, network security, atau hedge data, atau apa? Misalnya apa itu smart city misalnya. Nah, dari sini nanti Anda mencari referensi ya. Paling gampang referensi ya di mesin pencari, misalnya Google. Masukkan saja misalnya network security untuk DOS ya, denial of service ya, DOS. Masukkan saja DOS deep learning misalnya. Nanti akan keluar referensi-referensi. Nah, nanti ada trik-triknya bagaimana mencari, salah satunya adalah mencari referensi yang dia sharing programnya, sharing eksperimennya. Kalau ada seperti itu, maka Anda bisa lebih cepat memahami isi paper itu. Oke, misalnya dalam bidang bisnis ya, dalam data mining untuk bisnis. Itu misalnya customer relationship management misalnya. Jadi ingin melakukan klasterisasi dari pelanggan. Jadi masuk ke clustering. Sekarang ada tren untuk menggunakan deep clustering. Kemudian di bidang bisnis juga misalnya churn prediction. Jadi memprediksi perpindahan pelanggan. Itu semuanya masuk ke. Nah, ini dicari referensinya. Nah, bagaimana membaca referensi yang cepat dan memilihnya, nah itu nanti yang akan kita bicarakan pada teknik penelusuran literatur. Kemudian setelah literatur tadi ya, jadi setelah literatur, jadi biasanya Anda mengumpulkan banyak literatur ya, banyak, jadi banyak ya, misalnya 30. Dari 30 Anda baca abstraknya, Anda tertarik pada misalnya 5. Nah, dari 5 ini Anda paling cocok itu dengan misalnya 1. Nah, 1 paper ini menjadi paper acuan utama. Paper ini kan dia akan merujuk ke paper-paper sebelumnya. Nah, ini menjadi acuan referensi Anda yang lain, tetapi acuan utama inilah yang sebaiknya yang Anda nanti akan pahami benar dan mampu mengulangi eksperimennya. Kemudian mencari celah kebaruan. Nah, dari sini Anda bisa, kalau sudah dapat celah kebaruan, Anda bisa menuliskan proposal. Jadi penulisan proposal itu dilakukan setelah membaca literatur yang cukup banyak ya. Jadi Anda saya ingin membuat yang seperti di literatur ini. Saya ingin improve gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti Anda kalau sudah berhasil melakukan sesuatu yang mengungguli dari referensi utama tadi atau melengkapi dari referensi utama tadi, maka Anda sudah bisa diklaim itu sebagai suatu novelty atau kebaruan. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Oke. Kemudian eksperimen data mining. Jadi kita nanti akan mengulang lagi ya beberapa eksperimen dan memperdalam lagi eksperimen data mining. Jadi
eksperimen. Sebagian besar eksperimen itu biasanya kalau untuk tesis ya, yang senior Anda, yang paling banyak itu masuk ke dalam classification. Classification, kemudian yang berikutnya baru beberapa itu regression. Ada beberapa juga yang ke clustering. Nah, kebetulan kalau Anda memilih data, jadi data itu datanya kan kalau data itu dibagi menjadi struktur, terstruktur, dan unstructured. Jadi kalau structure itu datanya yang begini. Yang dalam bentuk tabel. Jadi ini ada atribut ya, ada feature 1, 2, dan seterusnya. Kemudian di sini diakhiri dengan kelas gitu ya. Ini data terstruktur. Ini bisa untuk klasifikasi, regresi maupun clustering. Tetapi ada juga kalau Anda menginginkan ya data unstructured. Kalau teman-teman Anda di kelas image processing, maka dia semuanya unstructured ya, image. Tetapi kalau Anda mau di sini juga, yang tadi ya, boleh juga tentang image, misalnya yang pendekatannya mirip dengan image, misalnya data graph data ya, graph dataset. Ini belum pernah ada yang mengerjakan. Saya harapkan mulai angkatan Anda itu Anda mencari graph dataset. Graph dataset itu bisa untuk tadi ya, network security, kemudian fraud detection ya, misalnya credit card fraud detection seperti itu ya. Jadi Anda sudah mulai mencari-cari. Saya harapkan Anda ada sesuatu. Jadi saya ingin di setiap tahun itu ada yang khas dan meningkat ya. Kalau semester lalu ya, target saya itu orang senior Anda sudah mampu melakukan penelitian dan tesis dengan pendekatan deep learning ya. Jadi sebagian besar 80% itu berhasil deep learning. Jadi Anda nanti saya harapkan ini ya, harapan saya ke graph dataset. Ada pertanyaan sampai sini? Meskipun struktur juga boleh ya, tetapi ini Anda harus pintar-pintar mencari agar ada kebaruan di situ. Jadi eksperimen, klasifikasi, regresi, dan clustering. Nah, Anda sudah paham ya, karena sudah kita pelajari sebelumnya bahwa cara belajar yang tepat itu adalah Anda mencoba program orang, kemudian untuk memodifikasi untuk keperluan Anda. Jadi yang biasanya pembuatan model itu tidak susah, meskipun teorinya itu agak rumit, tetapi kalau diimplementasikan kan tidak susah. Tetapi yang harus Anda pahami adalah bagaimana menyiapkan data agar bisa masuk ke dalam program yang sudah standar. Jadi di situ ada misalnya merubah, jadi kita masih sama, kita akan pakai Python dan scikit-learn ya, Python dan scikit-learn, dan scikit-learn serta Python tidak bisa menerima data yang tidak berupa angka ya. Jadi apapun data Anda itu harus dirubah ke angka. Nah, itu biasanya yang tidak dilakukan, sehingga kalau saya ngasih exercise itu banyak yang mengeluhkan bahwa tidak bisa di-run untuk dataset dia. Nah, itu Anda nanti harus paham itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya Pak Idam, Pak. Ya Idam, gimana? Ini Pak, untuk kita yang data mining, bolehkah Pak pakai dataset image, Pak? Boleh. Oh, boleh Pak ya? Boleh. Saya kira untuk data mining nggak boleh pakai data image, harus larinya ke IP. Enggak, boleh aja. Oh ya, makasih Pak ya. Iya.
Ya, oke ya. Jadi apa di situ. Kemudian nah data ya. Kalau Anda ingin jadi data apapun bentuknya itu harus kalau unstructured maka ada proses-proses di situ ya. Jadi termasuk di sini ada data text ya. Kalau Anda pernah berkenalan gitu dengan apa text mining atau sentiment analysis itu termasuk di sini ada text. Oke ya. Jadi tetap nanti ada tugas-tugas eksperimen. Jadi tutorial dan tugas eksperimen yang nanti kita akan jalani bersama step by step sehingga Anda harus cukup menguasai bukan hanya bagaimana melakukan eksperimen tetapi juga paham ya. Jadi targetnya selain itu adalah paham metode. Terutama yang baru ya tentang jadi biasanya yang cukup bagus itu untuk hampir untuk kebanyakan data itu yang tree based kemudian untuk data struktur ya, structure data, kemudian ensemble, dan deep learning. Jadi ini harus paham, mulai dari tree base, kemudian kalau di backingkan seperti apa, kalau di boostingkan seperti apa. Oke ya, kemudian eksperimen data mining sebetulnya kemudian penulisan tesis. Jadi untuk penulisan tesis itu baru bisa Anda lakukan kalau Anda sudah selesai melakukan eksperimen. Jadi kalau dari eksperimen, kan ada dugaan awal ya, Dugaan awal itu misalnya dengan metode ini performanya akan improve. Jadi metodenya dicoba banyak misalnya, sampai ngubah-ubah baik di metode modelingnya maupun di metode data preparation-nya, misalnya di resampling, dilakukan resampling. Itu ya, dari sekian dugaan ternyata ada satu yang ini, jadi setelah ada novelty, Anda yakin ada novelty, maka baru dipikirkan penulisan tesis, baru dimulai penulisan tesis. Nah, kalau Anda sudah melakukan eksperimen dan lihat hasilnya, maka biasanya penulisan tesis itu mulai dari bab 3 dan 4. Jadi bab 3 itu metode, bab 4 itu hasil dan pembahasan. Baru lanjut ke bab 2. Bab 1 boleh ya, bab 1 dan 2. Baru nanti ke bab 5 kesimpulan. Jadi bab 1 itu tujuan, background dan lain-lain ya batasannya. Kemudian bab 2 itu ada 2 yang utama, yaitu yang pertama itu adalah tinjauan penelitian terkait. Jadi menunjukkan penelitian Anda yang Anda lakukan di tesis itu hubungan posisinya terhadap penelitian sebelumnya seperti apa, kemudian teori-teori atau konsep-konsep yang Anda pakai pada bab 3 dan bab 4 ya, yang dipakai di bab 3 dan 4. Oke, gitu ya. Baru nanti setelah selesai semuanya baru dilihat lagi ke depan. Jadi ininya seperti apa. Jadi intinya tetap adalah eksperimen itu harus dilakukan terus-menerus mulai semester ini ya. Jadi di semester depan, jadi kalau misalnya Anda mentok gitu ya, Anda tinggal Anda sudah paham metodenya, jadi tinggal ganti domain knowledge atau ganti datasetnya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Pak,
Ya, silakan. Mohon maaf. Mohon maaf Pak, untuk menentukan metode dari yang algoritma yang ada itu kita bisa menentukan itu yang terbaik, kan bisa kita masukkan 5 algoritma ya, misal KNN gitu, net bias atau yang lainnya. Itu yang terbaiknya dari sisi apa ya Pak? Performanya atau apanya Pak? Apa spesifikasinya? Ya, jadi tujuan kita adalah menghasilkan novelty, ya novelty atau kebaruan. Kebaruan itu dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan penelitian terkait. Dibandingkan dengan penelitian terkait. Nah, penelitian terkait itu dia memakai metrik apa? Jadi, matriksnya apa? Performance matriksnya apa? Nah, ini yang digunakan. Jadi, pedomannya adalah di penelitian terkaitnya. Gitu ya. Jadi dia pakai apa? Misalnya akurasi. Ya. Maaf Pak, dipotong. Maaf Pak, berarti metriknya harus berbeda atau dengan metrik yang sama dengan penelitian sebelumnya Pak? Metriknya sama, plus kalau Anda melengkapi yang lain juga boleh, tetapi minimal sama. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi misalnya secara umum metrik yang penting untuk misalnya masalah klasifikasi ya confusion metric ya. Confusion metric itu menunjukkan confusion matrix ya. Itu secara umum bisa menunjukkan performance dari metode yang Anda bangun. Oke. Oke, jadi penulisan tesis tadi setelah itu. Kemudian penulisan publikasi tetap ininya sama ya. Jadi publikasi itu ininya juga novelty. Kemudian penelitian terkait itu Anda melihat celah kelemahan atau sesuatu yang bisa Anda lengkapi, baru nanti Anda bisa bikin usulan metode dari metode yang novel dibandingkan penelitian terkaitnya. Oke, jadi usulan metode yang novel dibandingkan dengan penelitian terkait. Jadi nanti saya tunjukkan contoh-contohnya ya. Oke. Jadi ini yang akan kita bicarakan di kuliah ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Jadi semuanya harus sudah mulai detik ini harus sudah kebayang kira-kira mau ngapain. Kalau belum kebayang ya harus secepatnya bergegas untuk mencari ininya apa. Dalam berjalannya waktu Anda mendapat mata kuliah lain di semester ini, ada ide baru nggak apa-apa. Nanti tiba-tiba ada yang lebih menarik buat Anda tetapi sekarang juga Anda harus mencari, mendefinisikan dulu sebelum yang menarik tadi itu datang. Oke. Ini ya. Jadi penelitian tesis itu tesis itu merupakan laporan penelitian yang mestinya melaporkan tentang kebaruan, novelty atau kontribusi. Kemudian modifikasi, kemudian melengkapi yang belum dikerjakan, yang isunya aktual dalam bidang tersebut ya. Jadi itu misalnya ya, saya stop screen dulu ya, saya carikan contoh. Senior Anda dalam memformulasikan novelty.
ini ya misalnya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kan Bapak. Nah, ini di sini ya, di bab 2 itu dia lakukan, orang lain itu melakukan apa gitu ya. Di penelitian sebelumnya itu melakukan apa, kemudian apa yang dia lakukan berbeda. Itu nanti ada di, coba saya lihat ya. Kalau ini di image ya, image classification. Nanti saya tunjukkan yang di data mining seperti apa. Oke, jadi dia pakai deep learning seperti ini. Nah, saya harapkan nanti Anda dengan cepat menguasai tool-tool seperti ini ya. Hasil penelitiannya seperti apa. Jadi perbandingannya akurasi saja, tetapi dengan banyak kemudian dia juga bikin ya, ada pernyataan ini enggak ya? Nah, dia mengusulkan metode yang akurasinya bisa 99,6% ya. Jadi yang sebelumnya berapa, dia ininya akurasinya sedikit. Untuk kasus ini ya, judulnya ini ya, penyakit daun kentang. Tetapi karena Anda itu kebanyakan bukan ini ya, sebentar saya carikan ya. Ini ya, ini untuk memprediksi stroke ya, datanya terstruktur. Datanya ini structured data. Oke, jadi dia bisa mendapatkan akurasi sampai 0,96%. Tentu saja oke, jadi di sini saya tunjukkan ya. Sama ya, jadi dia kan dia menggunakan stroke prediction ya. Jadi stroke prediction dia semuanya judul terkaitnya di sini, prediksi stroke gitu ya. Jadi akurasinya itu segini. Dan papernya harus baru-baru ya, baru-baru dan bahasa Inggris serta dari publikasi yang kredibel gitu. Oke, itu kemudian jadi di sini dia menyebutkan novelty-nya di mana. Jadi ini cukup bagus ya, cukup banyak eksperimennya. Jadi dia melakukan pre-processing untuk meningkatkan akurasi. Jadi kontribusi dia di situ. Jadi dia usulannya, jadi eksperimen tadi dia membuat usulan. Usulannya adalah metode dengan arsitektur seperti ini. Jadi kalau pakai deep neural network itu cukup banyak yang bisa Anda gali dan usulkan itu sebagai suatu metode yang kreasi Anda ya. Jadi ini aplikasinya. Metode yang diusulkan itu ya. Jadi perbandingannya dengan yang tadi. Kemudian dia juga bikin aplikasi. Nah, ini perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Jadi untuk menyebutkan novelty, Anda perlu sebutkan penelitian sebelumnya itu melakukan apa. Jadi menurut dia, itu dia menggunakan gradient boosting. Jadi di sini
dia klaim di sini, ini lebih tinggi. Jadi kalau penelitian sebelumnya itu akurasinya segini, penelitian pakai DNN itu segini. Dan yang lain-lain juga dihitung. Ini ya, clear ya. Jadi clear gini ya, nanti Anda cara mengemukakan novelty. Oke. Itu stroke. Kemudian ada lagi ini apa ya? Ini ada presentasinya, coba. Ini ya, prediksi infeksi COVID-19 berdasarkan diagnosis gejala ya. Jadi di diagnosis gejala ini juga sama ya, dia kemukakan. Jadi untuk asimptom COVID itu pas kalau COVID kan baru 2 tahun ya, pasti kemungkinan publikasinya juga baru-baru, jadi 2 tahun terakhir lah. Kemudian ini ya, jadi eksperimennya. Kemudian dia usulkan ini. Jadi dia pakai deep neural network dengan jumlah layernya segini. Nah, dia juga perbandingan akurasinya dengan metode sebelumnya. Jadi metode 2021 itu AUC atau RUC-nya segini. Nah, dia bandingkan RUC AUC dengan yang dia kerjakan itu segini. Itu ya. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan atau komentar? Oke ya, jadi itu yang senior Anda lakukan ya. Jadi baru bulan yang lalu ya sidangnya. Pak, mau bertanya, Pak? Ya. Siapa nih? Pak Agus, maaf mau bertanya. Ya. Ya, silakan. Saya dengan Siwi, Pak. Ini yang terkait akurasi. Kalau misalnya kita kan kalau yang tadi fokusnya misalnya kita bukan ke akurasinya nih Pak, tapi kan tetap harus melakukan akurasi. Contoh gitu, kan saya harus membaca image lalu meng-OCR-kan image itu, berarti kan ada proses kayak image processing ya Pak ya. Cuma kan saya maunya di text mining-nya gitu. Jadi maksudnya untuk tingkat akurasinya saya juga belum bisa menjamin bahwa itu tingkat akurasinya bagus, tapi pemanfaatan dari hasil konversi dari image ke OCR itu jadi labeling gitu Pak, untuk klasifikasi jenis dokumen itu bisa kan ya Pak? Jadi nggak arahnya nggak ke image processing, arahnya tetap text mining. Ininya gimana? Coba Anda sebutkan, saya belum paham. Ininya gimana? Idenya gimana? Jadi gini Pak, dokumen. Saya kan ada dokumen yang jadi data ini semuanya kan image gitu, maksudnya PDF image, bukan PDF OCR. Berarti kan harus ada proses meng-OCR-kan si image tadi. Nah itu kan pindah ke OCR ya kan, ya dari image pindah ke OCR. Jadi ada proses kan ya Pak di situ mengenali karakter dari si image tadi. Nah, Terus. Tapi kan sebetulnya saya fokusnya bukan mau ke akurasi dari kegiatan tadi konversi dari image ke OCR ya Pak, tapi lebih ke membaca OCR-nya aja gitu. Kebetulan aja itu kasusnya ada beberapa yang masih dalam. Terus teksnya mau diapain? Nah, teksnya itu nanti yang kita mau gunakan untuk labeling. Ya, kemarin sih waktu ngobrol dengan waktu mata kuliahnya Pak Haris dijelaskan itu library masuknya kalau nggak salah gitu. Pak Haris maaf Pak Windu gitu. Jadi itu labeling dan library nanti gitu. Jadi saya mau fokusnya ke situ Pak, ke si text mining-nya, bukan ke image processing-nya. Enggak. Kenapa harus melakukan ini? Karena kan memang belum ada Pak. Jadi untuk klasifikasi jenis dokumennya itu selama ini kan pakai diketik gitu ya oleh user gitu. Nah kita kan pengennya itu otomatis ya Pak gitu. Pengenalan untuk. Pertama harus Anda cari dulu related work-nya yang melakukan itu. Ya,
Jadi apakah layak sebagai tesis atau tidak itu dicari related words-nya. Terus kemudian metode apa di related words yang ingin Anda improve. Apapun yang Anda lakukan itu harus melihatnya harus seperti itu. Gitu ya. Nggak harus akurasi, nggak harus apapun, tetapi tetap harus ada improvement dari sisi metode. Bukan hanya kalau bukan itu hanya tetap dokumennya, bukan hanya karena dokumennya bentuknya. Kalau ya, dilihat aja related words-nya seperti apa. Ya, gitu ya. karena kan asumsi saya kalau sekarang ini kayaknya kalau tools OCR udah banyak yang bagus gitu loh Pak. Ya ini apa, tidak boleh terlalu ini ya, tidak boleh terlalu, kalau tesis tidak boleh terlalu lebar ya, harus sangat fokus ya. Kalau untuk kemanfaatan ya boleh saja lebar, tetapi Anda kan mau tesis ya, yang tesis itu yang penting adalah novelty. Jadi tidak boleh terlalu lebar. Ya, harus fokus. Anda mau mau improve apa, makanya perlu related work-nya itu apa. Ya, saya mau dikuncinya di klasifikasi aja sih Pak. Ya, jadi apa misalnya text classification, ya sudah, cari text classification. Iya, itu aja Pak. Misalnya text classification, misalnya untuk apa namanya, untuk misalnya apa itu? Kan saya menentukan jenis dokumen Pak. Ya kan text classification kan, document classification. Iya. Nah di situ ya, bukan karena di tempat kerja saya itu masih dilakukan manual, saya melakukan secara otomatis. Nah itu bukan novelty ya. Oh gitu. Iya. Jadi novelty ya dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan orang. Oh iya. Oke Pak. Jadi dari paper orang itu dia lakukan apa, terus Anda lakukan sesuatu. Membandingkan ya Pak, yang tadi Bapak jelaskan itu ada penambahan gitu ya, itu ada yang menirukan gitu ya. Itu yang membedakan apa pekerjaan tesis dengan skripsi ya. Mungkin kalau skripsi atau D3 gitu, yang sebelumnya ini terus saya bikin otomatis, tapi metodenya ya sudah, itu sudah biasa dipakai orang ya. Itu levelnya belum level tesis. Oh iya, baik Pak. Paham ya? Jadi, jadi saya harus cari referensi yang sudah terdahulu ya Pak ya. Iya. Jadi itu yang membedakan nanti Anda. Jadi Anda cukup standar, nanti penelitian Anda itu standarnya ya seperti itu. Jadi cari penelitian related work-nya di 2 tahun terakhir. Jadi untuk semua Anda, bukan hanya untuk Anda ya, tapi buat semua itu jangan memikirkan hal yang terlalu lebar ya. Mungkin mikir lebar dulu oke, tetapi harus semakin sempit ya. Jadi saya ingin mengimprove ininya gitu misalnya. Jadi bukan saya ingin membangun sistem klasifikasi dokumen misalnya. Itu terlalu besar ya. Oh gitu. Ya baik Pak, baik. Makasih banyak ya Pak. Jadi lebih nyambung saya, makasih Pak. Iya. Jadi bukan tugas Anda untuk menyelesaikan masalah di kantor Anda atau di ini di penelitian ini ya. Jadi ini penelitiannya adalah tadi yang penting adalah syukur-syukur bisa. Nah, nanti kalau sudah fokus itu bisa diterapkan di mana. Nah, itu Anda nanti akan lebih kebayang ya. Itu. Jadi tidak perlu harus sudah implemented, nggak perlu ya Pak ya? Untuk sekarang yang dikejar novelty dulu. Kalau sudah dapat novelty ya. Pokoknya tadi yang Bapak kata kuncinya gitu ya Pak, untuk menirukan, menambahkan gitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak. Makasih banyak Pak. Oke. Jadi seperti yang ini ya, Anas gitu ya. Anas itu setelah dia menemukan model dan menemukan novelty, dia dengan cepat bisa mengembangkan aplikasi ya. Jadi aplikasinya seperti ini. Oke ya. Jadi saya harapkan nanti semuanya juga Anda bisa begini ya, satu fase penuh ya. Bisa menunjukkan novelty dan bisa juga mendemokan, tapi ini sebenarnya mendemokan saja ya, mendemokan. Ini tidak bukan hal yang utama, tetapi kadang-kadang kalau untuk dosen penguji yang bukan bidangnya ini, misalnya nggak begitu paham deep learning, maka ini yang bisa Anda gunakan untuk meyakinkan bahwa sesuatu yang Anda lakukan itu bagus gitu ya. Oke.
Ada lagi pertanyaan? Izin Baik bertanya Pak, lagi, Pak. mohon izin Pak. Ya, Silakan Bu Cici dulu. Mangga Pak Agus dulu aja. Oke, Ya udah, saya baik. duluan. Ya, siapa dulu? Bebas. Pak Agus dulu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya Pak Agus. Salam sehat sejahtera. Mohon izin bertanya Pak terkait untuk referensi penelitian itu tadi wajib di 2 tahun sebelumnya begitu ya Pak? Kira-kira. Oh gitu. Itu diwajibkan atau gimana Pak? Kalau misalnya kita ada yang pasnya ternyata penelitiannya di 2 tahun itu bagaimana Pak? Tergantung domain problemnya ya, Jadi nanti itulah makanya Anda seperti itu Anda kemukakan di sini ya. Selama kuliahnya Anda kemukakan, Pak, saya punya ide seperti ini, tapi saya tidak menemukan referensi dalam 2 tahun terakhir. Jadi nanti saya bisa bantu. Oh ini diginikan gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi secepatnya aja kalau misalnya Anda sudah kebayang domain problem apa, domain problem itu bidang kajian apa yang ingin Anda lakukan, itu Anda kemukakan, kemudian Anda cari referensi terkaitnya. Kalau ternyata tidak nemu, itu bisa berarti cara mencarinya, keywordnya kurang pas, atau memang yang Anda pikirkan itu sudah tidak laku lagi untuk penelitian sekarang, gitu ya. Ya, jadi harus cukup baru. Jadi apa yang Anda lakukan nanti itu biar bisa menjadi acuan orang untuk melanjutkan, gitu ya. Jadi scientific knowledge-nya, scientific-nya itu harus lebih ditonjolkan. Siapa lagi tadi yang mau nanya? Saya nggak bisa melihat wajah Anda ya, jadi Anda. Oke, baik. Silakan. Tadi selanjutnya ada Bu Cici Sri Rahayu dengan NIM 14002466. Silakan Bu Cici. Mohon izin Pak, bertanya lagi Pak. Ya. Untuk ini Pak, saya kan ada rencana untuk penelitiannya diajukan di proposal tesisnya Pak. Berkaitan dengan penerimaan PPDB untuk siswa SMK. Yang akan saya coba teliti itu adalah penjurusan di sekolah SMK itu untuk peserta didik baru. Cuma yang ingin saya tanyakan di sini adalah di SMK negeri itu kan PPDB itu ada beberapa jalur pendaftaran ya Pak. Misalkan ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, terus ada jalur akademik. Nah yang saya bingung itu kan saya punya data masing-masing terpisah Pak. Apakah cukup spesifikasi saya ngambil untuk yang akademik saja yang dari raport atau tiga-tiganya itu saya gabungkan atau bagaimana ya Pak sebaiknya? Mohon sarannya Pak. Oke ya Bu Cici ya. Jadi pertama ya saya ingin kemukakan ke Anda semua ya bahwa penelitian tesis, jadi penelitian tesis itu bukan project data mining. Jadi penelitian tesis itu bukan project data mining ya. Jadi kalau project data mining itu Anda punya problem plus punya data, kemudian Anda lakukan data analisis ya. Tidak seperti ini ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat itu sebagai problem dan Anda punya data, Anda harus lengkapi dengan riset tentang penelitian terkait. Jadi harus ada related work-nya apa dan hubungan yang riset Anda terhadap penelitian terkait ini, agar tidak terjebak pada project data mining ya. Jadi kalau project data mining kan itu terlalu mudah untuk tesis ya. Itu kalau soal preprocessing data itu banyak tekniknya ya, nanti bisa didiskusikan lagi. Tetapi kalau misalnya untuk siswa itu banyak ya, banyak juga penelitian di situ ya tentang misalnya student assessment, kemudian prediksi, prediksi ada fitur-fitur, kemudian untuk prediksi
untuk prediksi prestasi gitu ada cukup banyak yang seperti itu, tapi tetap harus dihubungkan dengan related work ya, related work. Baru nanti bisa dipikirkan bagaimana cara mengolah datanya. Oke ya, Bu Cici gitu ya. Jadi cari related work-nya. Oke? Baik, Pak. Ya, jadi tidak Berarti harus ada satu contoh tesis atau jurnal ya Pak yang bisa jurnal, kita jadikan. tidak boleh tesis ya. Tidak boleh tesis, jurnal ya. yang kita jadikan panduan untuk tesis kita ya Pak. Gitu. Iya. Jadi jurnal yang saya tuntut adalah bukan jurnal nasional, tapi jurnal global yang diterbitkan kalau nggak oleh IEEE atau ACM ya, IEP, IEE, Elsevier, Springer ya, Willy juga boleh. Ya. Jadi ini saja ya, saya batas ini saja. Kalau di luar ini nanti Anda tanya ke saya, boleh nggak? Baik Pak. Bapak mohon izin untuk yang note yang dari Bapak nanti mohon izin di-share ya Pak. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ada lagi? Kalau nanya nggak usah izin ya, kita kuliah yang bukan rapat pegawai negeri ya, jadi nanya aja. Saya mau coba nanya Pak. Saya Ya, silakan. Siapa dulu? Udah nggak usah pakai izin-izinan, tanya aja. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Ada kira-kira ada minimal batasan jumlah paper yang perlu kita jadikan referensi nggak Pak? Buat misalkan kita bisa mengklaim sesuatu yang kita temukan itu sebuah novelty gitu. Takutnya kan kita sudah mengklaim ini sebuah novelty, tapi ternyata sudah ada research dari orang lain yang belum sempat kita baca gitu Pak. Ya, itu bukan urusan Anda ya. Jadi maksudnya begini, Anda klaim kan sudah menemukan paper yang bagus ya, paper bagus 2 tahun terakhir, misalnya ya terakhir 2 tahun terakhir. Kemudian yang Anda lakukan sesuatu, ditambahin metode, Anda improve gitu ya, Anda klaimnya itu novelty terhadap yang ini, novelty-nya terhadap yang ini. Ini kan dia mengklaim juga, nanti dia kan pasti mengklaim bahwa novelty-nya terhadap yang sebelumnya gitu ya. Jadi Anda citasinya ini, kemudian yang sebelumnya dan sebelumnya. Paham nggak? Tidak usah khawatir, di sana ada yang lebih bagus dari Anda, lebih novel dari Anda, nggak usah khawatir. Anda kan tidak mengklaim bahwa yang punya Anda itu yang pertama di dunia dan satu-satunya yang bagus. Yang Anda lakukan adalah Anda klaim novel itu terhadap referensi utama tadi. Oke? Oke Pak. Berarti kalau misalkan yang tadi referensi saya itu misalkan sudah dijadikan referensi kembali untuk orang lain, saya lebih baik jadikan novelty yang baru, yang referensi yang barunya atau tetap yang itu Pak? Ya tergantung. Anda lebih novel terhadap yang mana? Itu aja. Oh iya. Berarti kalau misalkan kalau dari jumlah minimal tidak ada ya, tergantung kualitas papernya. Iya, kalau saya sih sekarang sih ininya kalau papernya bagus itu 1 saja cukup. Nah 1 itu kan nanti kan Anda kalau di referensi pasti yang 1 ini pasti dia akan banyak referensinya kan. Nah, itu juga menjadi referensi Anda. Oke? Oh iya. Baik, terima kasih Pak. Nah, jangan terlalu dipikir berat ya. Anda hanya menemukan referensi yang cukup bagus, kemudian Anda lakukan eksperimen yang mirip, improve di situ. Kalau sudah bisa improve, kalau memang ini paper yang bagus itu Anda sudah dekat ke novelty ya. Jadi kalau S2 kan masih ini ya, tidak harus sedalam S3, tetapi tetap harus ada novelty, gitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke. Silakan. Saya Pak. Ya. Siapa? Siska Pak. Oh ya, gimana? Kalau misalnya penelitian yang akan kita lakukan untuk tesis ini, seperti yang Bapak bilang tadi, contohnya ingin mengimprove
metode yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Berarti salah satu contohnya membandingkan performance-nya, misalnya performance yang kita lakukan dengan propose method kita dengan penelitian sebelumnya mana yang lebih bagus, gitu ya Pak? Iya. Nah, pertanyaan saya mungkin maksudnya apa yang bikin kita tuh bisa membandingkan dengan penelitian sebelumnya, sementara kan pastinya dataset yang kita gunakan dengan penelitian sebelumnya itu berbeda, Pak. Kan kalau saya pernah baca di paper gitu, ada salah satu paper bilang ukuran dataset itu juga mempengaruhi performance, salah satunya classification. Nah, kalau misalnya saya membandingkan dengan penelitian lalu gitu, apa agak gimana gitu Pak, karena datasetnya kan berbeda. Mungkin aja saya hasilnya bagus karena dataset yang saya gunakan mungkin emang lebih bagus untuk penelitian yang saya lakukan gitu. Iya, itu oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim akurasi kita lebih bagus kalau datasetnya berbeda ya. Gitu ya. Jadi kita mengklaim yang bagus seperti tadi karena dia seperti yang ini ya, yang ini ya. Pertama yang ini yang punya siapa namanya? Punya Iqbal ini, yang dia bandingkan ini, dia klaim ini memang datasetnya sama. Jadi dia klaim segini. Ini datasetnya sama, jadi tidak boleh kita mengklaim bahasanya lebih bagus kalau datasetnya berbeda. Oke. Terus, bentar ya. Iya ya. Terus yang ini juga begitu. Dia mengklaim ini ya. Tentu saja kita tidak bisa terima kalau wah bagus seperti ini ya. Ini di dua paper, yang satu itu paper orang, ini hasil dia, itu juga menggunakan dataset yang sama. Itu. Ya. Jadi kalau gimana kalau misalnya datasetnya tidak di-share gitu ya. Anda ingin melakukan hal yang sama, tetapi datasetnya tidak di-share. Itu kan misalnya pertanyaannya gitu ya, Siska. Iya, Pak. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ya Anda pakai dataset yang bisa Anda dapatkan, tetapi sebagai pembanding itu Anda menggunakan metode yang ada di paper itu. Jadi misalnya ini kan ada, dia kan pakai dataset dan metode. Dataset dan ada metode kan, metode yang dia usulkan. Yang diusulkan kan ada datasetnya dan ada, ini tulisannya cek banget ya. Bentar. Nanti ya. Ada metode. Tetapi datasetnya ini privat. Yang paling bagus adalah Anda coba minta dataset ini. Kalau tidak bisa, baru Anda pakai dataset Anda sendiri. Dataset yang Anda bisa dapat ya, yang bisa Anda dapat, dataset ini misalnya dataset X. Ini Anda pakai dataset Y, tetapi sebagai pembanding itu Anda pakai metode yang dia propose di sini untuk dataset Y ini. Kemudian Anda punya usulan metode. Anda pakai dataset ini. Nah, Anda improve. Nah, itu Anda bisa klaim bahwa Anda memiliki novelty dibandingkan dengan paper ini untuk dataset Y ini. Gitu ya. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Oke. Ada lagi? Maaf Pak. Ya. Ya silakan Siska. Ya maaf, kalau boleh satu pertanyaan lagi itu, kalau selama ini kan lebih ke improve algoritmanya. Kalau misalnya penelitiannya tentang mencari tipe dataset tertentu yang bagus untuk algoritma tertentu gimana Pak? Maksudnya kalau di penelitian terdahulu misalnya mencari tahu apakah ukuran suatu dataset itu berpengaruh terhadap performansnya sebuah algoritma. Nah, kalau misalnya kita melakukan hal yang sama
Tapi mungkin variabelnya ditambah nggak cuma ukuran aja, tapi fiturnya atau tipe datanya kira-kira bisa digunakan nggak Pak? Oh, nggak dicoba aja. Anda nggak usah takut gitu. untuk mencoba ya. Anda coba, kemudian nanti setelah lebih jelas ya, lebih jelas nanti Anda konsultasikan lagi. Kira-kira seperti ini Pak. Di domain problemnya seperti ini. Kemudian yang berbeda itu di sini. Nah ini kira-kira novelty atau bukan gitu. Ya, gitu ya. Jadi nggak usah takut untuk mencoba. Ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya, ada lagi? Oke, cukup ya, cukup jelas. Oke, Anda boleh ini lagi ya, nanti. Oke, ini cukup jelas ya. Jadi bisa modifikasi metode, kemudian melengkapi yang belum dikerjakan. Kemudian isu aktualnya tadi ya, ditunjukkan dengan penelitiannya itu kurang lebih 1 sampai 2 tahun terakhir. Jadi itu ya. Jadi Anda juga klaimnya tadi terhadap publikasi terkait. Jadi bagaimana menemukan ide penelitian tesis ya? Jadi penelitian tesis itu bisa dari keseharian Anda, tetapi tetap harus dilihat. Jadi seperti tadi ya Bu Cici tadi, mungkin karena lingkungannya itu terkait dengan sistem penerimaan PPDB, maka itu yang menarik, tetapi tetap harus ditemukan kira-kira yang menghubungkan itu dengan dunia ilmiah itu apa. Jadi tidak boleh hanya sekedar proyek data mining ya. Jadi kalau data mining itu terlalu gampang nanti. Ya, meskipun itu juga belum tentu mudah untuk dilakukan. Jadi kalau yang data mining pakai dataset yang real gitu, yang ada di dunia nyata, itu biasanya beratnya ke menyiapkan datanya, bukan modelingnya ya. Ke data preprocessingnya itu cukup berat ya, mungkin datanya kotor, itu harus tetapi itu meskipun berat itu tidak begitu ilmiah karena metodenya sudah standar ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru di situ meskipun berat ya. Jadi yang penting itu tadi novelty ya, berat atau ringan itu yang penting novelty. Oke. Kemudian ini ya penelusuran literatur ya. Jadi tetap masalah seperti tadi mahasiswa bimbingan itu dia melihat ada lagi ya yang kemarin saya share. Saya bukakan ya slide untuk yang masalah sehari-hari, tetapi juga di contohnya image lagi ya, sorry. Mana? Ini misalnya nih ya, jadi daun kentang, penyakit daun kentang itu kan ada di sekitar kita, tetapi tetap misalnya Anda ingin melihat tetap ya daun kentang itu ada di sekitar kita, itu yang masalah yang real, tetapi tetap harus dihubungkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi harus ada tinjauan. Jadi boleh sangat bagus untuk yang di sekitar kita, yang di kantor, dan yang ada di kehidupan sehari-hari, tetap harus dilihat relevansinya apa dengan penelitian sebelumnya. Jadi seperti ini ya. Oh ternyata banyak juga orang yang potato leaf disease itu banyak. Nah oke, itu dijadikan penelitian tesis seperti itu ya. Kemudian cukup baru, kemudian diskusi ya. Kalau selama semester ini Anda boleh diskusi dengan saya dan dosen-dosen yang mengajar di semester ini. Ada beberapa dosen lain yang mungkin bidangnya khusus gitu ya. Kalau Anda tertarik di bidang itu, coba Anda tanya, diskusi kira-kira celah penelitiannya ada nggak Pak di bidang ini gitu. Kemudian
tidak harus data mining ya, boleh saja penerapan machine learning di di bidang yang lain. Kemudian research questionnya harus clear dan fokus. Jadi clear dan fokus. Jadi ingin mengimprove apanya, ingin melengkapi apanya gitu. Kalau tidak fokus itu misalnya ingin membuat sistem konversi secara otomatis menggolongkan dokumen dengan machine learning. Nah itu terlalu lebar dan kurang fokus. Untuk memfokuskan gimana ya, cari literatur terkaitnya itu yang membahas itu apa. Jadi saya dan dosen-dosen yang lain itu tidak mungkin menguasai secara dalam semua bidang ya, tetapi cara evaluasinya seperti itu. Oke, masalahnya oke, tetapi gimana penelitian sebelumnya memecahkan itu? Selalu begitu ya. Jadi cara mengevaluasinya selalu begitu. Kemudian Anda mengklaim telah, nah itu oke, nanti dikejar. Jadi yang sebelumnya melakukan apa? Nah, Anda bisa, kalau literaturnya cukup kuat, Anda penelusurannya, maka dengan mudah Anda bisa menjawab itu ya. Jadi bisa mempertahankan penelitian tesis Anda. Oke, jadi kemudian inti dari penelitian itu adalah eksperimen. Jadi untuk itu maka selama semester kemarin Anda sudah disiapkan dan dilanjutkan semester ini bahwa Anda harus menguasai tools eksperimen. Jadi tools eksperimen itu harus dikuasai. Kalau Anda boleh pakai apa saja, tetapi yang saya gunakan di sini masih sama dengan semester yang lalu, yaitu Python. Itu karena meskipun agak sedikit agak sedikit susah ya dibandingkan misalnya Anda pakai tools yang lain yang mungkin dikenalkan ke Anda, misalnya pakai WK, pakai Orange, pakai apa lagi? Yang bentuknya kotak-kotak itu apa namanya? Yang tinggal drag. Rapid Miner, Pak. Rapid Miner ya. Rapid Miner itu tetapi Anda lebih fleksibel kalau pakai Python ya. Jadi kalau pakai Python itu banyak orang yang sharing, dan itu kalau misalnya di Kaggle itu Anda bisa mendapatkan dengan mudah ya kode yang di-share orang untuk suatu masalah, kemudian Anda bisa kembangkan untuk masalah Anda gitu ya. Misalnya ada orang yang mendeteksi mendeteksi suara laki-laki itu suara laki-laki atau suara perempuan gitu. Kemudian ya ternyata yang diucapkan itu kalimat bahasa Inggris. Nah, Anda bikin yang bahasa Indonesia gimana? Nah, itu kan bisa pakai tools yang ada di situ, kemudian Anda lakukan improvement gitu ya. Jadi tidak from scratch gitu ya. Oke, tools eksperimen nanti saya usahakan saya share lagi. Jadi mulai dari tadi ya. Jadi kalau ini kan tadi biasanya kalau di metode yang Anda akan lakukan nanti itu biasanya kalau enggak satu itu klasifikasi, kalau enggak regresi, dan sangat jarang itu clustering ya, karena kalau clustering itu biasanya dilakukan sebelum klasifikasi biasanya. Tapi untuk kasus-kasus bisnis tertentu, misalnya tadi ya customer relationship management itu untuk mengcluster pegawai atau mengcluster konsumen itu bisa juga memakai clustering. Nah, tadi ya, kemudian metodenya, misalnya Anda meramalkan jumlah peningkatan sehari-hari penderita COVID, tetapi bukan time series ya, bukan time series, tetapi dihubungkan misalnya terhadap kepadatan lalu lintas, kemudian apalagi yang bikin kerumunan, ada event yang mengumpulkan massa atau tidak, jadi ada macam-macam gitu ya, ada macam-macam gitu atributnya 1, 2, kemudian di sini adalah angka penderita gitu misalnya. Itu masuk regresi. Nah, metodenya saya ingin nanti Anda fokus ke 2 ya, itu ensemble dan
deep learning. Sudah belajar deep learning belum? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke. Kalau Anda harus bilang ya kalau belum ngerti ya. Kalau saya ngomong ini, nanti saya siapkan biar Anda kalau perlu nanti bisa saya tawarkan barengan dengan teman-teman Anda di kelas sebelah untuk sesi bareng gitu ya. Mulai dari basic, multi perceptron sampai deep learning. Oke. Kemudian ini ya, dimanfaatkan solusi yang dicari orang. Jadi misalnya ya, biasanya kalau saya menemukan paper baru yang menarik, itu coba saya tambahkan judulnya, kemudian saya tambahkan di situ GitHub gitu. Apakah dia sharing dataset atau sharing programnya? Banyak sekali paper-paper yang sharing program dan datasetnya. Nah itu sesuatu yang Anda bisa. Tadi kan ada fasenya kan tadi kan Anda baca, pahami paper, kemudian diulangi kan. Nah kalau ada di GitHub itu Anda dengan cepat bisa mengulangi dan memikirkan improvementnya kira-kira seperti apa gitu ya. Kemudian tadi ya bisa mengulangi, kemudian dari awal didefinisikan metrik performansi yang dibandingkan seperti apa. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apa yang dibandingkan, nah itu lihat di referensi utamanya. Apakah akurasi cukup, apakah precision, apakah recall, atau apakah EUC dan lain-lain. Jadi masing-masing dari Anda akan memiliki masalah yang berbeda-beda. Saya harapkan Anda fokus nanti lama-lama fokus dan silahkan kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, kita diskusikan selama semester ini. Kemudian pahami metode yang Anda gunakan itu seperti apa, karena dengan memahami nanti Anda bisa mengimprove. Jadi selalu ya, jadi kalau setiap menjalankan metode, jadi kalau metode machine learning itu kan sudah standar. Biasanya kita tidak membangun machine learning sendiri, metode sendiri, tetapi kita dimulai dengan setting hiperparameternya kan. Setting hiperparameter. Setting hiperparameter, terus kemudian nanti setelah dapat hasil evaluasi, kemudian di tuning. 3 adalah hiperparameter tuning. Jadi kalau misalnya Anda menemukan metode misalnya pakai gradient boosting. Nah, gradient boosting itu hiperparameternya apa? Misalnya jumlah tree-nya berapa atau random forestnya di tuning. Jadi hiperparameter tuning. Ini fasenya biasanya seperti ini. Oke ya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi hasil dan bagaimana relasinya dan mengapa hasilnya seperti itu. Tuh ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi klaim itu harus fokus, jadi tidak terlalu lebar, tetapi fokus. Kemudian bagaimana peer Anda atau teman yang paham dengan Anda atau dosen Anda mengevaluasinya ya. Dibandingkan dengan paper yang digunakan sebagai acuan utama. Jadi terutama tugas Anda sekarang adalah mencari paper acuan utama. Jadi domain problemnya apa? Misalnya stroke prediction, ya sudah cari paper terkini yang tentang stroke prediction. Nah nanti kebaruannya gimana? Misalnya ya Anda pakai metode yang di situ, datasetnya Anda pakai yang sama di paper itu, kemudian dituning, kemudian Anda lengkapi, misalnya Anda pakai dataset sendiri, Anda masuk ke rumah sakit, minta misalnya 100 pasien, data 100 pasien stroke, kemudian 100 itu untuk menguji menguji model Anda. Nah itu bisa Anda klaim sebagai kebaruan. Jadi bukan hanya di metodenya, tetapi Anda membuktikan dengan dataset real yang ada misalnya di sekitar Anda. Kemudian paper acuan utama harus cukup bagus dan
baru ya. Tadi ya syaratnya. Kemudian antisipasi masalah apabila sumber data yang akan digunakan itu mencari sendiri. Jadi kesulitan non teknisnya seperti apa. Jadi ada seorang mahasiswa dulu yang dia berencana untuk melakukan terlalu lebar juga sebenarnya image processing untuk mendeteksi kerusakan jalan gitu ya. Kebetulan yang dataset kalau untuk machine learning kan datasetnya harus cukup banyak ya. Jadi bagaimana deteksi otomatis permukaan yang berlubang dan yang enggak gitu ya. Nah itu pertama harus dilihat dulu ininya referensi terkaitnya apa, apakah itu sesuatu yang bisa dilanjutkan kalau ada referensi terkait. Kemudian yang kedua ternyata kesulitan untuk menemukan datanya. Jadi mencari data sendiri itu tidak mudah ya. Jadi itu harus dipikirkan. Tetapi juga kadang-kala dataset itu mudah ditemukan ya. Misalnya kemarin ya ada seorang, saya bukan pembunuhnya, saya hanya menguji saja, itu dia ingin melakukan deteksi telur gitu. Apakah telur itu omega 3 atau bukan gitu. Nah, secara sebenarnya metodenya idenya mungkin lumayan ya, tetapi ternyata dari expert itu tidak ada yang menyatakan. Anda tahu telur omega 3? Tahu nggak? Telur biasa sama telur omega 3. Kalau saya baru dengar pas nguji ya, jadi saya juga nggak tahu, tetapi ternyata telur omega 3 itu dibedakan dari kuning telurnya, tetapi dia mengambil datanya itu dari luar, sehingga secara metode itu tidak bisa diterima harusnya. Nah itu kan masalah mencari dataset itu kadang, makanya untuk memulai sekarang Anda pakai dataset yang paling mudah Anda dapatkan, bisa dari dataset publik atau dari dataset yang, jadi jangan dulu Anda atau minimal paralel ya. Jadi dataset itu Anda dapatkan paralel dengan sesuatu yang berat, itu belum tentu nanti menuju ke novelty ya. Jadi kalau misalnya Anda untuk mendapatkan dataset perlu izin dari kepala daerah gitu kan, udah pusing duluan Anda bikin terus nanti begitu Anda dapat datanya, oh ternyata datanya itu tidak menuju novelty. Nah itu makanya lebih mudah kalau acuannya tadi ya di paper terkait itu melakukan apa. Kemudian dataset jumlahnya harus cukup memadai. Nah ada yang menarik di sini ya, bahwa ada beberapa scenario Anda yang karena datasetnya itu tidak cukup, maka dia melakukan resampling. Jadi data yang tadinya misalnya 80 itu di resampling sehingga menjadi 1000 gitu ya. Di resampling. Jadi datanya di resampling menjadi 1000. Nah ini secara konsep resampling itu hanya bisa dilakukan pada fase training ya. Jadi datanya hanya bisa digunakan untuk training, bukan untuk testing. Sedangkan hasil metriknya, metrik yang Anda klaim sebagai sesuatu yang akurasinya lebih tinggi, itu harus Anda uji dengan data testing saja gitu ya. Jadi makanya jumlahnya harus cukup. Berapa jumlah yang cukup gitu ya? Selalu pertanyaan seperti itu. Nah, lihat di referensi yang referensi terkaitnya, berapa jumlah dataset biasanya berapa. Ada kalanya jumlah dataset yang kecil itu lebih memang menjadi problem riset yang dia angkat, sehingga justru small dataset itulah yang dia ingin angkat sebagai usulan dia menggunakan metode yang robust terhadap small dataset misalnya. Jadi Anda nanti bisa fokusnya ke situ, itu juga bisa ya. Jadi datasetnya itu tidak banyak, tetapi akurasinya bagus karena memang ininya small dataset. Kemudian ada lagi masalah misalnya datasetnya itu ratusan saja, tetapi atributnya juga banyak. Misalnya atributnya itu sampai ratusan gitu. Misalnya dataset yang terkait
fraud detection misalnya. Fraud detection itu ada pola penggunaan kartu misalnya, itu itu masih menantang ya, masih menantang karena Anda tahu ya bahwa kalau untuk anomaly detection, mendeteksi anomali, itu biasanya datanya tidak seimbang. Kalau misalnya kredit, misalnya contohnya, credit card fraud detection. Fraud detection ada di mana-mana ya, credit card fraud. Itu dunia masih lumayan baik-baik saja. Jadi jumlah yang fraud itu jauh lebih kecil. Data fraudnya itu misalnya cuma 3%. Jadi kalau misalnya Anda dengan gagahnya, oh metode saya itu akurasinya 95%. 95%. Itu tidak cukup bagus karena fraudnya itu hanya 3%. Jangan-jangan metode Anda itu hanya bisa mendeteksi yang tidak fraud. Yang 3% ini tidak bisa. Jadi ini gimana? Jadi ya akurasinya harus minimal 90 berapa? 98 ya. Sampai 99%. Itu kan sesuatu yang cukup menantang ya. Gitu ya. Jadi akurasi itu bukan satu-satunya ukuran, harus dilihat lagi. Jadi itu masih merupakan challenge untuk dataset yang kecil untuk anomaly detection. Oke. Jadi mulai dengan mencoba dataset publik, kemudian perhatikan computation power. Jadi jangan ada nanti keluhan di tengah jalan, oh komputer saya tidak mampu gitu. Nah itu karena Anda menggunakan tools yang bisa dijalankan di Google Colab. Sudah pernah pakai Google Colab belum? Belum ya. Jadi di sini saya tunjukkan ya. Dan nanti coba-coba dulu. Nanti ini Colab. Nih misalnya ini ya. Jadi ini seperti, tapi ini menggunakan misalnya new notebook ya. Jadi Anda bisa ini di sini ya, pakai resource-nya Google. Anda hanya perlu, tentu saja jauh lebih cepat ya daripada. Nah di sini runtime-nya tools-nya. Ini bisa pakai ini gimana ya? Ini ya, jadi banyak opsi, termasuk nanti menggunakan GPU ya, GPU yang hanya ada di komputer yang biasanya mahal ya. Tetapi di sini Anda bisa gimana ya? Nanti bisa ya di set ya, nanti Anda bisa cari. Tetapi kalau misalnya laptopnya tidak cukup cepat, tidak usah beli laptop baru, Anda bisa pakai yang di sini. Misalnya datasetnya jumlahnya ribuan, atau biasanya yang unstructured, baik teks maupun image atau suara itu biasanya perlu computation power yang besar. Nah, salah satunya pakai Google Colab. Nah, nanti mungkin saya akan pada saat kita membahas eksperimen nanti akan saya perkenalkan ya, selanjutnya Anda bisa memperdalam sendiri. Misalnya di sini hanya Anda bisa menyimpan dataset Anda di Drive ya, Google Drive. Nah nanti bagaimana mengaksesnya itu yang saya mulai memperkenalkan. Nah nanti sekali Anda bisa itu Anda pasti bisa mengembangkan sendiri. Oke, soal computation power. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, terus penelitian data mining itu biasanya sebagian besar adalah supervised learning. Jadi yang ada
apa namanya, ada labelnya, baik classification maupun regression. Kemudian unsupervised learning juga ada beberapa. Jadi misalnya Anda apa namanya ingin misalnya kolaboratif filtering gitu ya, kalau dalam apa namanya dalam bisnis atau dalam menentukan rekomendasi, sistem rekomendasi pembelian, misalnya yang seperti yang ada di apa namanya situs-situs pembelian online ya, belanja online, collaborative filtering. Nah itu masuk kemana, misalnya ke association rule, kemudian ke apa customer relationship management misalnya, itu masuk kemana gitu ya. Nah bentar ya. Oke, ini biasanya di sini, tetapi sebagian besar itu di yang dua paling atas. Jadi tetapi Anda boleh semua ya, dimanapun Anda boleh. Kemudian algoritmnya itu sudah kita pelajari. Nanti Anda tinggal saya tekankan di sini adalah nanti mengulang lagi bagaimana eksperimen. Kemudian yang penting adalah saya berikan sedikit pengantar untuk bagaimana memahami algoritmanya dan Anda bisa kembangkan sendiri. Karena nanti algoritma yang Anda pakai kemungkinan setiap orang akan berbeda. Kemudian ada ensemble, ada boosting dan backing ya, ada boosting dan backing. Random forest itu biasanya juga cukup bagus ya, cukup bagus jadi sebelum ada deep learning itu biasanya yang jadi primadona itu gradient boosting untuk boosting dan random forest untuk backing. Tidak ada metode algoritma yang bagus untuk semua masalah ya. Jadi untuk semua masalah, untuk dataset yang berbeda itu tidak ada algoritma yang manjur untuk semuanya. Jadi untuk meningkatkan performansi model itu dengan eksperimen dengan metode algoritma yang berbeda. Bisa dengan pre-processing juga, kemudian feature engineering dan terutama adalah deep learning. Jadi tantangannya adalah eksperimentasi itu kemungkinan harus rekursif, berulang dan tidak langsung pada menemukan hasil yang positif ya. Jadi kalau Anda sekali itu langsung bisa, itu kemungkinan terlalu mudah atau Anda salah melakukan eksperimen. Jadi biasanya itu selalu berulang ya. Jadi dari pengalaman itu selalu bingung. Nah itu bagus ya karena kalau bingung itu menjadi dua, tertantang atau jadi mutung ya. Jadi kalau mutung ya sudah good bad. Tapi kalau tertantang ya nanti kita bantuin. Ini Anda coba ini, Anda coba ini begini itu biasanya kalau rajin itu biasanya kemudian menemukan, oh ini Pak yang baru Pak gitu ya. Anda pakai tools ini misalnya gitu. Jadi kalau mutung ya sudah gagal berarti. Jangan sampai ya. Kemudian sering harus diulang untuk menemukan novelty. Kadang juga harus ganti fokus, ganti topik, dan ganti metode. Jadi ada pernah mahasiswa yang dia itu metodenya sebenarnya gampang. Dia memodifikasi naive bias untuk masalah software prediction ya. Prediksi cacat software atau software defect prediction. Tetapi setelah dicoba-coba tidak bisa improve, akhirnya dicoba ke masalah yang lain, yaitu masalah intrusion detection system. Nah dia bisa improve, makanya di situ dia harus ganti fokus, tetapi dengan cepat dia bisa tuning di situ. Kemudian saat ini yang sedang tren adalah deep learning, jadi ini harus coba dikuasai dan diaplikasikan. Jadi kalau nanti akan lengkap kalau ada software atau aplikasi. Seperti tadi ya, jadi Anda harus tidak boleh benci mencoba software atau menangani error ya. Jadi kalau kita pakai Python itu kemungkinan masalahnya berbeda, laptop akan berbeda. Errornya juga bisa datang dari mana saja ya. Tetapi justru itu ada banyak sekali treat atau
sumber-sumber di internet yang bisa membantu Anda memperbaiki error itu, harus dicoba-coba sendiri. Jadi kalau seperti itu, maka Anda juga kalau diminta, misalnya kemarin saya minta ke mahasiswa, coba semuanya harus ada aplikasi. Jadi bertahap ya, saya pertama menuntut novelty, setelah menunjukkan novelty semuanya, saya minta ada aplikasi. Nah itu saya minta semuanya belajar sendiri, saya tidak mengajarkan, dan mereka alhamdulillah berhasil semuanya menemukan cara membuat aplikasi dari model machine learning yang mereka klaim novel tadi ya. Itu ya. Jadi seperti Anda bisa mengembangkannya. Dari proses belajar inilah sesuatu yang sangat berharga yang Anda akan dapatkan selama pendidikan S2 ya. Jadi proses belajar dari tidak mengerti sampai banyak mentok sana sini dan akhirnya menguasai, itu yang sangat berharga. Jadi kalau nggak salah mereka ada yang pakai Flash, ada yang pakai Flash, tahu ya, pernah dengar ya Flash. Jadi Anda bisa coba nanti ya. Nah seperti itu ya, kalau pakai Python itu ada banyak contohnya. Jadi mereka bisa ini. Jadi machine learning model itu dikembangkan pakai Flash dan menghasilkan aplikasi web. Ada yang menggunakan TerraSlide ya, TerraSlide. Bisa aplikasi Android ya. Atau ada yang pakai framework ya, ada yang pakai framework apa ya, saya lupa. Anda tahu ya, framework yang cukup populer sekarang nih. Ini pakai apa nih? Nah, seperti ini ya, dia pakai framework ya. Nanti kalau Anda perlu nanti bisa saya minta untuk ngajarin Anda ya. Ininya gimana? Cara ininya gimana? Cara belajarnya ya. Kalau nyoba ya harus bisa sendiri, tidak boleh tutorial. Anda sudah mahasiswa S2. Oke, itu ya kalau software dan aplikasi. Nah, ini contoh yang tadi yang saya kemukakan ya, ini adalah sekarang gampang ya. Jadi kalau Anda sidang cukup duduk manis di rumah ya. Jadi saya nggak tahu sampai semester depan masih seperti ini, mudah-mudahan masih ya. Jadi Anda bisa lebih fokus mengerjakan substansi dan tidak tersita waktunya di perjalanan. Oke, ini ya. Contoh di basis data mining itu di neural network untuk prediksi stroke gitu ya, yang tertarik di penyakit. Kemudian ini yang text mining. Jadi saya cuma bilang kalau text mining kalau pakai metode-metode klasik seperti naive Bayes itu sudah banyak diterapkan, sudah bukan lagi penelitian gitu. Kalau sudah diterapkan kan penelitiannya berarti sudah selesai kan. Coba pakai transformer gitu, saya bilang begitu. Sudah dia mencoba pakai transformer. Jadi pakai BERT ya, bidirectional encoder representation from transformer. Jadi apakah saya mengajarkan transformer? Saya tidak ya, saya hanya coba Anda pakai transformer belajar sendiri gitu. Ya, tapi dia berhasil ya selama 6 bulan. Kemudian ini berdasarkan diagnosis gejala itu tidak ucuk-ucuk, tidak tiba-tiba ke deep neural network. Dia pakai banyak sekali metode yang dia coba. Saya minta coba SVM, saya minta coba pakai gradient boosting, pakai random forest dan lain-lain, tetapi dia berkesimpulan sendiri bahwa dia hasil yang paling bagus pakai deep neural network. Itu. Kemudian ini sederhana, jadi sederhana tetapi juga dia bisa merelasikan dengan penelitian terkait. Jadi siapa nih, Rangga ini, namanya Rangga. Ini dia ingin memprediksi harga telepon seluler ya. Jadi telepon seluler itu kalau ada produsen telepon itu dia membuat produk baru, dia ingin menentukan harga yang layak itu berapa gitu. Jadi dia pakai itu, kemudian dia berhasil menggunakan adversarial neural network ya, adversarial neural network untuk memprediksi range harganya berapa.
Kemudian yang ini, siapa nih? Farid ini dia bekerja di bidang pengelolaan anggaran negara ya. Jadi di pengelolaan anggaran negara dia memiliki problem sehingga dia konsultasi ya sudah dihubungkan dengan referensi terkait AI untuk pengelolaan anggaran sektor publik. Nah itu ada yang melakukan itu, tetapi dia tidak improve dari yang lain, dia melengkapi yang dilakukan orang. Kalau orang itu melakukan regresi, dia melakukan klasifikasi. Itu ada novelty di situ dan hasilnya juga cukup bagus ya, karena dia berhadapan dengan dataset yang tidak seimbang dan dia bisa menghasilkan akurasi yang lumayan, meskipun masih bisa diimprove sebenarnya. Oke, jadi saya harapkan Anda rajin sehingga Anda bisa bekerja maksimal sampai batas maksimal kemampuan Anda ya. Ada pertanyaan sampai sini? Masih belum, Pak. Oke. Kalau tidak ada materinya sampai sini dulu ya. Jadi kalau untuk referensi itu saya lanjutkan minggu depan sambil saya siapkan bagaimana melakukan. Jadi kalau ada referensi itu apa dulu yang dibaca gitu kan. Yang penting itu kan. Jangan apalagi kalau referensinya saya menuntutnya bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita mungkin pusing dulu dengan bahasa Inggrisnya. Dan jadi tidak semua referensi itu harus kita baca detail ya. Kan pertama kan kita harus Pak Agus dulu. Ya. Iya Bu. Pak Agus, maaf Pak, kalau nanti boleh kan ya Pak tanya-tanya langsung, nggak harus pas di kelas kan Pak ya? Boleh aja. Ya. Oh baik Pak, makasih Pak. Di grup aja. Kalau bisa nanya, ya kalau nggak terlalu pribadi itu bisa nanya di grup sehingga jawaban saya juga. Ya, mungkin, maksudnya nanya di luar jam pelajaran tapi di grup gitu, yang terkait dengan materi gitu. Iya. Ya, Jadi Anda Pak. minta, nanti saya share-nya nanti ya, saya cari dulu nanti. Saya dulu pernah nge-save, tapi nge-save-nya gimana? Lupa. Nanti. Oke. Oke, nanti untuk tugas minggu ini, saya harapkan saya akan bikinkan form nanti. Anda masing-masing isi ide penelitian Anda yang Anda pikirkan sampai sekarang itu seperti apa. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat, mungkin sekarang seperti ini, nanti dengan berjalannya waktu akan seperti apa. Oke? Bisa dinyalakan sebentar kameranya. Kita ambil dulu. Oke. Anda kuliah dari jam berapa hari ini? Jam 1, Pak. Jam 1 ya? Oke. Ya. Jam 2 kalau Kalimantan, Pak. Oh, jam 2. Oh, ada yang Sekarang di Kalimantan? jam 2, Pak. Saya sendiri, ya. Pak. Satu, Pak. Kalimantan ya? Oh, ya Sekarang mudah-mudahan. udah 6:30, Pak. Hampir jam 7 di sini. Oh gitu. Sip. Ya, mudah-mudahan sampai kuliah selesai online terus ya. Jadi. Amin. Oke. Ini yang semester ini tesis itu yang pertama kali itu ya. Jadi nanti kita, ya ini juga belum pernah ketemu. Nah, sekali lagi ya. 1, 2. Oke. Mungkin cukup di sini dulu ya. Silahkan. Yang penting ini ya. Anda tidak apa-apa tidak mengerti, tetapi akan menjadi masalah kalau Anda tidak semangat ya. Ya, gitu ya. Jadi akan susah buat saya untuk membantu kalau Anda tidak semangat dan tidak punya keinginan untuk berprestasi ya. Jadi makanya itu yang penting. Jadi kalau masalah tidak bisa itu ya nanti diajari, diarahkan sebatas maksimal kemampuan Anda seperti apa. Gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Selamat bermalam minggu buat semuanya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih Pak Oke, Agus. sama-sama. Izin Ya. live. Ya. Mohon izin.